Kegiatan kita ini direkam ya, Bapak Ibu. Mana tahu ada yang mau dokumentasi kan. Lima menit lagi ya. Gak usah lama-lama kita. Bu Susi udah siap kan, Bu Susi? Sudah Pak, sebentar lagi bantu Idarti buat akun yang lain biar bisa masuk ke Gmeet Pak. Baik. Bu Sarah ini kok keluar lagi dia? Yang lain udah konfirmasi, Bu Epi. Mau gabung atau enggak? Kalau enggak mau biar lanjut aja kita. Di grup kan udah dibuat kan, Pak? Bu Idarti belum masuk ini. Sebentar Pak, Idarti. lagi loadingkan ke email yang baru. Karena pakai ID belajar tadi nggak bisa. Sih, ngambil gambar itu dari mana sih? Nggak nampak. Di grup kan ada. Iya, maksudnya udah di itu kan. Dia di laptop di mana tersimpannya? Di download. Udah saya download loh, cuma nggak dapat aku. Udahlah. Di titik 3 itu diklik. Baru dipilih terapkan efek visual. Nah, Iya, nanti Pak. Cuman kan diunduh gambarnya. Bu Saminar ada kabar gak? nggak tahu. Ya. Siapa lagi? Pak Saidul udah. Pak Saidiman sama Pak Mus ya. Siapa lagi yang belum ini? Belum masuk. Apa yang simpan ya? Sabaria, Suryanti. Bu Sabaria ya. Suryanti. Susi Rosanti mana? Susi Rosanti. Biar kita mulai aja. Kalau konfirmasi nggak bisa ya udah. Nanti rekaman ini saya kirim ke Bu Ajilda.
Apa itu? Kirim Saya nggak cabut sampingnya tadi. Udah Bu Idarti, udah boleh lah. Bu Susi, Bu Epi udah siap kan? Insya Allah. Bu Lila, Bu Rika, ada kabar? Belum ya? Kita tunggu 2 menit lagi ya. Bu Lila, Bu Rika, Bu Sabaria, sama Bu Suryanti. Udah Bu Idarti, kita mulai aja Bu. Ya, Pak. Langsung aja ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua dalam rangka mengikuti webinar tentang komunitas belajar. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sultan Daulat, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sultan Daulat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMP Negeri 2 Sultan Daulat. Baiklah, sebelum kita lanjut ke acara webinar kita ini, mari sama-sama demi kelancaran acara kita ucapkan kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, acara selanjutnya yaitu tertib acara webinar, kata pembukaan oleh saya sendiri sebagai protokol. Acara selanjutnya yaitu arahan dan bimbingan sekaligus membuka kegiatan webinar oleh Kepala Sekolah Pak Farul Roji Nasution. Kepada Bapak Farul Roji kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Idarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bisa membersamai kita hari ini. Ya, lumayan yang hadir sudah mewakili, ya sudah bisalah kita buat kegiatan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di room ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selawat berangkaikan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di room ini semua kelak mendapat syafaatnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini kegiatan dipantau oleh Kepala Dinas. Ya, Bapak Sahrul mantau kegiatan. Jadi, apa guna kegiatan kita ini? Pertama, kita kan sekolah penggerak. Gurunya itu harus lebih selangkah dari sekolah yang bukan penggerak. Jadi ini sebagai apa kita buat? Sebagai latihan ya. Sebagai wadah atau pelatihan lah untuk public speaking. Mana tahu ya kan, Bapak Ibu diundang menjadi narasumber, menjadi moderator, jadi sudah bisa, nggak perlu lagi grogi, nggak perlu lagi gugup, takut dan segala macam. Jadi ini salah satu manfaat kegiatan kita buat webinar ini. Kemudian webinar ini juga linknya udah saya kirim ke grup-grup lain. Hanya saja saya batasi ya, tidak semua saya kasih masuk. Karena saya khawatir nanti kalau semua masuk, Bapak Ibu yang presentasi nggak percaya diri. Jadi orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Mungkin ini ya, bagi yang lain ini kita jadwalkan kegiatan seperti ini. Setelah ini nanti mungkin habis Lebaran, tapi setiap hari Senin. Kalau yang tatap muka itu kan setiap hari Kamis, ya. Webinar ini kita buat setiap hari Senin. Nanti jamnya kita sepakati, karena ini webinar kita ini berbayar, ya premium bulanan. Jadi sayang kalau nggak kita manfaatkan. Mungkin untuk kegiatan webinar pengimbasan lokakarya Kombel 2 ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar lokakarya pengimbasan Kombel 2 ini dengan secara resmi dibuka. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Farul Roji, atas arahan dan bimbingannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Udah acara selanjutnya yaitu masuk kita kepada acara inti, penyampaian materi oleh narasumber. Yang pertama disampaikan oleh Bu Epi Suryani. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Bu. Kita ada tanya jawab ya, forum tanya jawab. Jadi kalau ada yang nggak paham nanti mohon bertanya, nggak apa-apa. Namanya sharing. Iya Pak, itu setelah penyampaian materi kedua nanti Pak. Bentar ya Bapak Ibu. Nampak deh. Bisa Bu Eti, kalau enggak biar saya yang izin share screen ya. Udah nampak? Udah di-share? Belum nampak? Belum ya? Sabar ya, mungkin masih OTW dia. Oke. Sudah Bapak Ibu? Udah, lanjut. Oke. Udah, lanjut, Bu. Iya Pak. Bentar ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Dosan Daulat dan yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berhadir di komunitas kita ini. Oke, tidak saya perpanjang lagi, kita langsung aja. Ya, di sini saya akan mencoba karena kita mengimplementasikan hasil pelatihan kita tentang Kombel di minggu yang lewat, yaitu tentang komunitas belajar. Nah, sebelum saya sampaikan, kita buat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu atau kesepakatan room, di mana kesepakatannya yang pertama di sini kita di saat mau menyampaikan sesuatu tidak boleh berebut. Kita harus resign satu persatu, ngomong satu persatu, kemudian kita disiplin waktu atau disiplin waktu. Kemudian kalau mau berbicara resign satu persatu. Nah, di sini ada mikrofon. Jika ada yang berbicara yang satu, yang lainnya harus mematikan mikrofonnya. Kemudian jika ada yang perlu maka boleh melalui dari chat box. Dan di sini ada cahaya, kalau bisa kita harus membuka kamera semuanya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sudah sesuaikan dengan kesepakatan kelas kita Bapak Ibu? Sesuai Ibu. Oke, kita lanjut. Materi kita di sini tentang komunitas belajar. Apa sih sebenarnya komunitas belajar itu? Nah, di sini saya sampaikan di mana komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil peserta didik. Artinya di sini komunitas belajar ini boleh dikatakan juga selain dari tempat curhatan kita, seperti itu ya Bapak Ibu, tentang pembelajaran. Nah, kemudian apa sih tujuan dari komunitas belajar ini? Nah, tujuannya yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Jadi, tujuan kita adakan komunitas belajar ini atau Kombel ini supaya berkelanjutan selanjutnya, bukan hanya jangka pendek aja, tapi jangka panjang. Nah, di sini kita beritahukan ada 3 jenis komunitas belajar. Yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah. Artinya, bagaimana yang dikatakan komunitas belajar dalam sekolah, yaitu di dalam sekolah, seperti di sekolah kita, yaitu SMP 2 Negeri Dosan Daulat saja. Nah, kita harus membentuk wadah Kombel kita, wadah tempat curhatan di antara kita semuanya.
tentang pembelajaran. Nah, siapa aja anggotanya? Anggotanya ya guru, kepala sekolah yang ada dalam sekolah. Kemudian yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Artinya komunitas belajar sekolah ini, kombel antar sekolah, bukan hanya di sekolah kita saja, tetapi ada beberapa sekolah lain, tetapi masih dalam wadah kita atau dalam satu gugus sama kita. Misalnya SMP 2, SMP 3 yang ada di Kecamatan Sultan Daulat. Nah, boleh juga ke satu kabupaten kita. Kemudian yang ketiga, yaitu komunitas belajar daring. Nah, seharusnya komunitas belajar daring ini kombel. Siapa aja anggotanya? Anggotanya adalah guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian yang belajar bersama dalam satuan platform dalam Merdeka, kemudian seperti FB Group atau WA Group dan Telegram dan lain sebagainya. Oke, siapa sajakah penggerak dalam komunitas belajar dalam sekolah? Penggeraknya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Nah, kemudian penggerak dalam komunitas antar sekolah dengan kombel daring, yaitu penggerak yaitu ada mitra pembangunan, existing ketua-ketua komunitas belajar, guru atau kepala sekolah penggerak, guru penggerak yang ada di sekolah penggerak, guru penggerak yang menyelesaikan modul kurikulum di dalam PMM. Nah, kita perlu juga dukungan dari pusat, yaitu dari materi kurikulum di PMM, kemudian panduan-panduan implementasi yang ada, implementasi IKM yang ada di PMM, kemudian website tentang IKM dan fasilitator yang dikomunitaskan. Oke, kita lanjut. Di awalnya sebelum ada kombel itu ada komunitas praktisi. Jadi perpindahan komunitas praktisi ke komunitas belajar, yaitu kita harus mengetahui dulu komunitas praktisi. Nah, sebelumnya kan kita sudah melalui yang namanya komunitas praktisi. Ternyata di dalam komunitas praktisi itu adalah kenapa dipindahkan ke kombel? Alasannya yang pertama adalah di dalam komunitas praktisi itu belum bisa mewadahi konsep komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian ruang lingkup komunitas praktisi hanya pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan saja. Nah, yang ketiga, contoh komunitas praktisi adalah komunitas belajar antar sekolah ataupun daring. Jadi di dalam sekolah itu kurang memadai, makanya dia berpindah pada pada kombel, komunitas belajar. Nah, kita lihat kelebihan dari komunitas belajar. Yang pertama, istilah komunitas belajar memiliki ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memayungi 3 komunitas belajar, khususnya komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik, meminimaliskan ketimpangan kompetensi antar pendidik. Dan yang ketiga, komunitas belajar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Oke, kemudian apa saja sih peran di dalam komunitas belajar? Yang pertama, peran kombel dalam komunitas. Yang pertama, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, memfasilitasi proses berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka. Yang keempat, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Artinya peran kombel di sini kita di situ tidak menggurui, tetapi kita hanya sebagai memfasilitasi apa yang diperlukan oleh murid, apa yang diperlukan oleh guru, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita baik dia ketuanya, baik dia rekan sejawatnya, di situ tidak ada yang namanya kita menggurui, kita saling memfasilitasi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan utama dari membangunnya komunitas belajar. Yang pertama adalah mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Jadi kita saling mengedukasi. Kemudian memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Seperti yang saya bilang tadi, kita hanya sebagai fasilitasi, memfasilitasi. Nah, kemudian mendorong
anggota meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Jadi kita sebagai sesama kombel, kita harus saling mendorong, bukan saling menjatuhkan. Apabila ada teman sejawat kita yang kurang paham, maka kita harus mendorongnya. Apabila kawan kita misalnya ada yang merasa tidak nyaman ataupun halo Bapak Ibu, apakah masih mendengar suara saya? Masih Bu, masih. Oh iya, Masih iya. baik. Karena saya Ibu, masih, tidak masih. melihat di layar, saya hanya melihat layar saya aja. Oke, yang keempat yaitu tentang mengintegrasikan pembelajaran, yaitu didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari kita. Oke, kita lanjut. Di sini ada 3 ide belajar pengelolaan komunitas belajar. Nah, seharusnya kalau misalnya kita luring ini ada bisa dikerjakan. Apa sih ide-ide besar dalam pengelolaan komunitas belajar? Nah, yang pertama tentang fokus pada pembelajaran. Dan yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran peserta didik. Jadi yang ketiga ini coba kita lihat apa pengertian darinya. Ya, yang pertama, fokus pada pembelajaran. Nah, yang dikatakan fokus pada pembelajaran itu di sini pendidik dalam komunitas belajar dalam sekolah memiliki kewajiban untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mendampingi peserta didik agar dapat menguasai dan memperoleh hasil terbaik dari hal yang kita pelajari. Contohnya, kita memberikan pembelajaran bagi anak-anak, yaitu harus berfokus pada murid. Bukan kita harus mengetahui karakternya, apa mau mereka, bukan apa mau kita. Seperti itu ya, Bu. Nah, yang kedua, pendidik dituntut untuk terus belajar sebagai upaya pencapaian tertinggi bagi kemampuan peserta didik. Artinya, kita sebagai pendidik, walaupun kita sudah guru, jangan putus untuk belajar. Jadi belajar dan belajar dan belajar. Ikuti zaman. Sama kayak kata Ki Hajar Dewantara, kita harus mengenal kodrat jam alam dan kodrat zamannya. Jadi apalagi zaman sekarang, jangan sampai siswa itu lebih pintar dibandingkan kita. Jadi jangan sampai mereka lebih bisa tentang IT daripada kita. Jadi itulah yang namanya tuntutan. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada 4 pertanyaan kunci bagi pendidik dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas. Nah, misalnya apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik? Jadi pertama kita harus ketahui dulu pembelajaran apa yang cocok dalam peserta didik. Itulah namanya kurikulum merdeka. Jadi kita tidak harus mengikuti yang namanya sesuai dengan kurikulum. Jadi kita ikuti karakter-karakter yang ada pada anak-anak. Jadi kita kenali dulu. Makanya ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah belajar? Bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik? Nah, artinya bagaimana mengetahui? Berarti kita harus mengetahui karakter mereka. Dengan cara apa? Dengan cara pemetaan. Nah, seperti pembelajaran diferensiasi seperti tadi. Kemudian, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Nah, kembali lagi kepada kita sebagai guru. Kita itu harus tahu apa yang harus kita lakukan pada peserta didik tersebut. Berarti artinya kita harus mengetahui apa mau peserta didik. Artinya kita dalam pembelajaran kita harus memfokuskan kepada anak murid atau peserta didik. Nah, yang keempat, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik telah belajar? Kalau sudah belajar, misalnya sudah kita memberikan, belum sampai ke pencapaian, boleh kita memberikan pengayaan, boleh kita memberikan remedial lagi, sampai seterusnya, sampai mereka bisa. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ide yang paling tadi yaitu tentang membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Artinya, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika PTK dapat berkolaborasi dengan PTK lainnya. Nah, artinya di sini PTK dapat berkolaborasi dengan PTK lainnya yaitu
pendidik tenaga kependidikan yang lain. Artinya itulah tadi kita ciptakan kombel antar sekolah, supaya di dalam antar sekolah itu guru yang satu dengan guru yang lain saling memberikan informasi, saling memberikan curhatan bagaimana cara pendidikan yang ada di sekolah yang satu dengan yang satu lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain, serta kesadaran bahwa proses pembelajaran dan berkeberhasilan peserta didik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik. Nah, kemudian tanggung jawab pendidik tidak hanya pada peserta didik di dalam kelasnya saja, tapi tanggung jawab sebagai pendidik itu harus sampai ke karakter anak-anaknya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru bukan hanya kita hanya mengajar saja, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, berorientasi pada hasil, yaitu pembelajaran peserta didik, di mana satuan pendidikan perlu melakukan monitoring secara sistematis mengenai proses belajar peserta didiknya, sehingga dapat menggunakan hasil monitoring tersebut untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini akan mendukung terjadinya perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kemudian bagaimana bukti peningkatannya, yaitu hasil belajar peserta didik menjadi strategi bagi komunitas belajar dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan belajar mengajar, aturan satuan pendidikan, kemudian serta prosedur di satuan pendidikan. Nah, kemudian setiap keputusan diambil berdasarkan pada hasil perbaikan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Nah, di sini ada siklus belajar dalam komunitas belajar. Dari mana ke mana ataupun gimana siklus belajar dalam kombel atau komunitas belajar, yaitu menunjukkan bahwa kegiatan belajar di komunitas merupakan proses utuh dan berkelanjutan mulai dari refleksi awal sampai kembali ke refleksi awal. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di sini ada tanda panahnya. Yang pertama berawal dari refleksi awal dulu. Nah, kemudian kita masuk ke perencanaan, baru kita mengimplementasikan, baru kita evaluasi. Nah, seperti itu siklusnya ya Bapak Ibu. Nanti apabila ada pertanyaan, nanti ada waktu tanya jawab. Oke, kita lanjut. Peran pengawas kepala sekolah dan pendidik dalam komunitas belajar. Nah, di sini bagaimanakah peran pengawas kepala sekolah ataupun komunitas belajarnya? Di sini ada peran pengawas dalam komunitas belajar. Yang pertama, mendampingi kepala sekolah dalam melakukan analisis kebutuhan belajar sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menyusun, melakukan, dan mengembangkan analisis kebutuhan kepala sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan belajar kepada kepala sekolah dan berbagi praktik baik guru. Kemudian yang ketiga, melakukan coaching kepada kepala sekolah untuk memotivasi terbentuk dan aktifnya komunitas belajar di satuan pendidikan. Dan yang keempat, turut berperan aktif dalam belajar dan berbagai praktik baik di kombel. Nah, gimana juga dengan kepala sekolah, yaitu peran kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah dapat mendampingi guru dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kepala sekolah dapat merefleksikan, mengevaluasi, dan menyusun perbaikan penerapan kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, kepala sekolah mengembangkan komunitas belajar secara aktif dan reguler. Yang keempat, kepala sekolah mengelola sumber daya sekolah dengan menggunakan aplikasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, peran pendidik dalam komunitas belajar. Yang pertama, pendidik mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik belajar secara aman dan nyaman. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, pendidik akan aktif dan mengembangkan diri dalam komunitas belajar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk materi selanjutnya itu nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua, yaitu Bu Susi Koto. Sampai di sini nanti kalau ada pertanyaan nanti ada sesi tanya jawab.
saya sudahi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Evi Suryani atas arahannya. Selanjutnya yaitu narasumber yang kedua, Bu Susi Susanti Koto. Kepada Ibu Susi kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk mukadimah saya tumpangkan kepada yang terlebih dahulu, ada Ibu Evi Suryani, ada kepala sekolah dan lainnya juga. Baik, izin share screen ya Bapak Ibu. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah. Kita lanjut. Nah, sebagaimana materi yang sudah disampaikan Ibu Evi Suryani tadi, maka saya akan lanjutkan. Nah, kita melangkah ke materi selanjutnya. Bagaimana cara pengelolaan komunitas belajar? Nah, di sini ada gambaran komunitas belajar secara luring. Nah, ini ada beberapa tahapan bagaimana cara kita mengelola komunitas belajar secara luring. Nah, yang pertama sekali komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, yang di dalam sekolah, caranya yaitu yang pertama yang dilakukan oleh guru, pertama menetapkan waktu belajar bersama, artinya kita harus membuat kesepakatan kapan waktu yang kita tentukan untuk belajar bersama. Nah, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, kita harus susun apa saja yang kita butuhkan tentang IKM tersebut. Nah, selanjutnya berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi setiap ada permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup sekolah itu, maka kita akan bahas di kombel sekolah dan harus bekerja sama atau berkolaborasi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, contohnya di sekolah kita sudah melakukan berbagai macam praktik baik. Nah, itu praktik baik itu harus kita berbagi juga dan kita perlu melakukan pengembangan yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Selanjutnya, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas atau produk. Nah, apapun ceritanya Bapak Ibu, pada saat sekarang ini setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita harus melakukan dokumentasi, publikasi, kita ambil foto, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Nah, ini juga sangat penting ya, sangat booming sekarang ini PMM. Kita harus memanfaatkan PMM sebagai salah satu sumber belajar kita. Nah, jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas juga kita bisa mengambil materi-materi yang terdapat di PMM. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Selanjutnya yang pertama, memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar, waktu, kebijakan, dan anggaran. Nah, jadi peran kepala sekolah dalam kombel ini yang pertama yaitu memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar, itu terkait dengan waktu, kebijakan, dan anggaran. Nah, yang kedua, Monef KBS dan perkembangan belajar guru melalui sesi refleksi bersama guru, sesi kelompok, dan individu. Nah, di sini maksudnya harus melakukan refleksi bersama guru. Jadi, refleksi itu kita untuk pengembangan diri kita, baik secara pribadi ataupun bersama,
Ya, jadi apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dan hal-hal apa yang perlu akan dikembangkan kembali. Nah, yang ketiga untuk pengembangan diri, kepala sekolah melakukan poin 1 sampai 3 dengan konsultasi kepada pengawas sekolah. Jadi ketiga ini harus dilakukan konsultasi kepala sekolah dengan pengawas sekolah. Nah, yang selanjutnya tentang komunitas belajar antar sekolah. Yang pertama, menyamakan tujuan dan value. Jadi, ketika kita melakukan komunitas belajar antar sekolah, kita harus satu tujuannya, menyamakan tujuannya. Jangan berbeda-beda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Jadi mempunyai tujuan dan nilai yang sama. Nah, yang kedua menetapkan waktu belajar bersama. Nah, jadi di sini juga kita harus menentukan waktu kapan untuk belajar bersama. Selanjutnya, membuat perencanaan belajar bersama, belajar hal baru ataupun berbagi praktik baik. Nah, jadi ketika untuk melakukan pertemuan atau belajar bersama itu kita harus satukan musyawarah, samakan pendapat, hal apa yang akan kita lakukan, praktik baik apa yang akan kita bagikan. Nah, selanjutnya berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Sama dengan komunitas yang di dalam sekolah tadi, kita harus tetap berkolaborasi atau bekerja sama dalam setiap menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Selanjutnya merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas atau produk, dan menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Nah, adapun gambaran komunitas belajar daring. Nah, yang pertama itu guru dan penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar bersama komunitas dan repositori komunitas. Selanjutnya, guru dapat bergabung ke dalam komunitas daring yang terdapat di PMM. Nah, jadi kita bisa bergabung dengan kombel-kombel yang ada di dalam PMM ya untuk ketika kita melakukan mengikuti kombel daring. Jadi kita bisa bergabung dengan kombel-kombel yang sudah disematkan di PMM. Jadi untuk sekarang ini sangat banyak kombel yang bisa kita ikuti. Nah, jadi tidak ada salahnya kita ikuti selain untuk melakukan pengembangan diri kita dan menambah wawasan untuk kita juga. Nah, selanjutnya guru dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penggerak komunitas. Nah, selanjutnya komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, bagaimana cara tahapan membangun komunitas belajar dalam sekolah? Yang pertama sekali, membuat tim kecil. Nah, jadi untuk komunitas belajar di dalam sekolah, pertama sekali kita harus membuat tim kecil terlebih dahulu. Nah, ini maksudnya adalah tim kecilnya bisa kita buat seperti NGMP per mapel. Misalnya di dalam sekolah itu kita ada berbagai macam guru mata pelajaran, bisa kita bentuk tim-tim kecilnya, misalnya MGMP Bahasa Indonesia, MGMP Matematika, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, telaah data hasil belajar murid. Nah, di sini kita harus selalu mentelaah atau meriksa, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar murid-murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu, melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai. Nah, jadi ketika kita di dalam komunitas belajar ini, kita harus selalu melakukan sosialisasi dan penguatan tentang bagaimana pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah. Nah, jadi seluruh warga sekolah ini termasuk dia kepada peserta didik dan rekan-rekan guru, staf TU dan lain sebagainya. Dan harus juga membuat komitmen bersama untuk
nilai-nilai yang ditetapkan dalam komunitas belajar. Nah, yang selanjutnya memasukkan jam efektif guru di sekolah. Selanjutnya merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru dan murid ini seharusnya. Jadi Kombel itu harus bisa ketika mampu berbagi praktik baik dan menciptakan lingkungan yang belajar yang ramah baik terhadap guru maupun murid. Artinya lebih fokus lagi seperti yang dikatakan Ibu episode ini tadi, pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada peserta didik. Jadi di mana murid merasa nyaman, senang dalam mengikuti setiap pembelajaran. Nah, bagaimana dengan siklus komunitas belajar dalam sekolah? Nah, ini ada siklusnya. Yang pertama sekali, perencanaan yang harus kita lakukan dahulu. Pada tahapan ini, guru dapat berkolaborasi, mengembangkan perencanaan pembelajaran atau mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada sebelum di kelas masing-masing ataupun di kelas guru model. 4 pertanyaan kunci dapat digunakan guru ketika mendiskusikan perencanaan pembelajaran, yaitu apakah hal ini yang kita ingin murid capai? Bagaimana kita mengetahui bahwa murid sudah mencapai hal tersebut? Jika murid belum mencapai tujuan pembelajaran, apa yang akan kita lakukan? Dan jika sudah mencapai tujuan pembelajaran, pengayaan, apa yang harus kita lakukan? Namun keempat pertanyaan ini tidak harus digunakan semua pada satu sesi belajar di komunitas. Nah, artinya ketika kita akan melakukan perencanaan, ini merupakan pertanyaan pemantik sebenarnya. Nah, tapi pertanyaan ini tidak harus semua kita kita gunakan ketika melakukan sesi belajar di dalam komunitas. Nah, selanjutnya implementasi. Setelah kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran, para guru mempraktikkan perencanaan pembelajaran tadi di kelasnya masing-masing. Saat memfasilitasi pembelajaran murid, guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Implementasi perencanaan pembelajaran dapat juga dilakukan pada salah satu kelas guru model. Guru lainnya melakukan observasi proses pembelajaran di kelas tersebut dengan fokus yang telah disepakati sebelumnya. Nah, jadi ketika kita mengimplementasikan apa yang kita dapat dalam komunitas belajar, nah kita bisa melakukan observasi terhadap rekan sejawat kita. Kita bisa melihat bagaimana cara rekan sejawat kita melakukan pembelajaran, apa yang sudah baik, apa yang sudah berkembang, dan apa yang akan perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya evaluasi. Setelah implementasi pembelajaran di kelas masing-masing atau di kelas guru model, para guru kembali ke komunitas belajar untuk mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Apresiasi dilakukan pada capaian-capaian dan perilaku efektif yang sudah dilakukan oleh anggota komunitas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita melakukan observasi terhadap rekan sejawat kita ketika di dalam melakukan pembelajaran, maka di sini kita masuk kepada tahapan evaluasi. Nah, di evaluasi ini ketika di komunitas belajar kita melakukan evaluasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang berjalan kurang efektif, apa yang sudah berjalan dengan efektif, dan perbaikan apa untuk selanjutnya. Nah, setelah melakukan evaluasi, baru kita melakukan refleksi awal. Nah, guru berdiskusi mengenai analisis hasil belajar murid yang bersumber dari beragam data murid pada mata pelajaran per kelas tersebut, seperti hasil asesmen, hasil penilaian pembelajaran, atau data lain yang relevan. Berdasarkan hasil diskusi ini, guru melakukan refleksi dan menentukan agenda atau topik prioritas yang ingin mereka diskusikan di komunitas belajarnya. Mereka juga menentukan tujuan dan target belajar yang dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran murid.
Nah, jadi setelah tahapan-tahapan ini kita lakukan, maka kita masuk ke refleksi awal. Kita harus bisa membuat catatan atau lain sebagainya untuk menentukan agenda apa yang akan kita lanjutkan untuk selanjutnya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, masuk kita ke komunitas belajar antar sekolah. Komunitas belajar antar sekolah yaitu sekelompok GTK dari berbagai sekolah yang belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Wujud komunitas ini dapat berupa PKG dan gugus di PAUD jika sekolahnya di PAUD atau di TK. MGMP, MGBK itu untuk sekolah SMP dan SMA. KKG untuk SD, MKKS untuk kepala sekolah, KKS juga kepala sekolah, MKPS, dan komunitas belajar organik lainnya. Siklus komunitas belajar antar sekolah. Nah, bagaimana siklus komunitas belajar antar sekolah itu? Nah, yang pertama ini dia, refleksi. GTK dapat menyampaikan kebutuhan belajar berdasarkan permasalahan murid yang dihadapi di sekolah maupun kebutuhan belajar prioritas dari GTK. Selanjutnya menentukan topik diskusi dan target. Nah, jadi ketika melakukan pertemuan di komunitas belajar antar sekolah, maka yang pertama sekali itu kita lakukan adalah refleksi. Nah, jadi dari refleksi ini harus menyampaikan dulu kebutuhan belajar tentang permasalahan murid yang dihadapi di sekolah. Nah, baru selanjutnya kita menentukan topik apa yang akan kita diskusikan dan target apa yang akan kita capai. Nah, selanjutnya perencanaan. Komunitas guru mengembangkan perencanaan pembelajaran bersama ataupun membedah perencanaan pembelajaran yang sudah ada. Komunitas kepala sekolah merencanakan bersama solusi kebijakan untuk diterapkan di sekolahnya dengan komunitas pengawas, mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dalam mendampingi sekolah binaan. Nah, implementasinya, GTK mengimplementasikan perencanaan berdasarkan hasil kolaborasi perencanaan pembelajaran pada sekolahnya masing-masing. GTK melakukan asesmen formatif atau refleksi sebagai proses untuk mengetahui perkembangan pembelajaran murid. Dan yang selanjutnya, tahap evaluasi, GTK kembali ke komunitas belajar untuk mendiskusikan hasil implementasi tersebut. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya komunitas belajar daring pada platform Merdeka Mengajar. Komunitas belajar daring, maksudnya ialah komunitas yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas di platform Merdeka Mengajar atau PMM dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi tanpa batasan jarak di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini bisa kita temui di PMM ya Bapak Ibu, bahwasanya banyak kombel yang bisa kita ikuti secara virtual di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran pada komunitas belajar. Yang pertama, tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran dan tanggung jawab bersama. Menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas membangun kapasitas tim komunitas, memperluas pembelajaran dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa,
dan yang terakhir memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Nah, jadi ini semua merupakan tentang komunitas belajar, baik yang ada di dalam sekolah, antar sekolah, maupun yang daring. Nah, jadi seperti yang disampaikan Ibu Evi tadi, di Kombel ini tempat berbagi kita, para guru, para kepala sekolah, dan para pengawas sekolah, dalam hal-hal masalah yang kita temui di dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi artinya ketika kita menemukan menemukan masalah yang ada di dalam sekolah, bisa kita bahas di dalam komunitas belajar ini. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Evi Suryani dan Ibu Susi Susanti Koto atas materi yang disampaikan. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Ada yang udah tidur ini? Bapaknya udah tutup kamera semua. Ice breaking dulu Bu, ice breaking. Nggak ada pula speaker kita ini. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ini untuk kita semua, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, langsung angkat tangan. Diberi pertanyaan, boleh untuk Bu Evi Suryani, boleh untuk Ibu Susi Susanti Koto. Kami persilakan untuk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, silakan bertanya kalau ada yang mau ditanya. Jadi kegiatan kita ini, Bapak Ibu, tidak hanya untuk SMP 2 Sultan Daulat ya. Kegiatan kita ini untuk berbagi kepada sesama guru, baik di Sultan Daulat, Salam maupun dimanapun. Yang jelas ini kegiatan webinar sifatnya tidak hanya untuk SMP 2 Sultan Daulat. Udah, Pak Medi, silahkan apa yang ingin mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin pertanyaan saya tertuju kepada Ibu Susi Susanti Koto, Bu. Mengenai ada tadi saya lihat Monep KBS kalau tidak salah. Itu maksudnya Monep KBS itu bagaimana, Bu? Sebelumnya, bentar ya, itu bukan KBS, Oh, KBM. tapi KBM ya. Salah ketik. Ya, maksudnya kalau Monep KBM itu bagaimana Jadi bentuknya itu, Pak? Bu Susi, ataukah Ibu Susi bisa memberikan contohnya? ya silakan Bu Susi dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Kumedi. Nah, gimana pertanyaannya tadi adalah Monef KBM ya. Bentar ya Bapak. Atau ditampung dulu, dicatat dulu, Bu Idarti. Mana tahu ada yang lain sambil Bu Susi persiapan. Boleh Pak. Udah. Sambil menunggu Bu Susi Koto mencari jawaban, boleh yang lain memberikan pertanyaan ataupun menambahkan. Tidak mesti memberi pertanyaan ataupun menambahkan. Ya, itu Monep itu saya bantu Bu Susi ya. Monep itu singkatan dari monitoring dan evaluasi.
Jadi caranya yang ditanya Pak Humaydi tadi yang Ibu jelaskan, bagaimana cara memonitoring dan mengevaluasi KBM. Ya, terima kasih. Jadi Monef KBM. Jadi kita melakukan evaluasi atau meninjau kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama sekali itu bisa kita lakukan observasi kelas. Nah, jadi observasi kelas itu tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, kita rekan sejawat juga bisa melakukan. Nah, dengan cara ketika kawan kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, maka kita melakukan observasi. Seperti itu, Bapak Humaydi. Gimana Pak Humaydi? Apakah Ya. sudah jelas jawabannya? Ya, sudah jelas, Bu. Berarti ada monitoring evaluasi sebelum apa itu, Bu, ya? Sebelum dilakukan pembelajaran seperti itulah atau sebelum dilakukan kelompok belajarnya itu. Iya. Iya, Bapak. Makasih, Bu, atas jawaban. Ya, boleh. Silakan Bu. Ya, boleh saya tambah ya, Bapak Ibu. Ya, Monef KBM ya. Artinya di situ monitoring, berarti kita seperti yang dibilang Bu Susi, sebelum kita melakukan supervisi akademik, berarti kita kan seperti yang sudah kita lakukan, ada pra-observasi, kemudian ada observasi dan ada paskanya. Jadi supaya mengetahui ataupun dapat mengevaluasi kepada guru tadi. Jadi sebelum kita melakukan supervisi tadi, maka kita harus ada monitoring dulu, yaitu adalah pra-observasi. Nah, setelah udah observasi, maka kita harus melakukan pasca observasinya. Artinya pasca itu apa yang dirasakan oleh guru setelah observasi, apakah menambah wawasan ataukah misalnya ada yang perasaan yang tidak mengenakan. Nanti kan di situ kan kita tahu apa perasaan dari guru tersebut. Jadi itu gunanya ada Monef KBM. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Epi atas tambahan jawabannya. Nah, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Bu Susi Rosanti, Bu Sahraini, atau Bu Rika? Udah silahkan Pak Sahidul. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ditujukan sama Ibu Epi ya. Ya, tadi di dalam komunitas belajar tadi Ibu Epi menekankan di situ ada memfasilitasi, bukan menggurui. Nah, di dalam poin memfasilitasi dalam bentuk apa ya Bu ya? Apakah hanya mencari solusi bersama atau bagaimana? Coba mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Bu. Oke, langsung aja Bu Darti, saya ambil. Ya. Oke, terima kasih Pak Saidul atas pertanyaannya. Jadi maksud di dalam komunitas di Kombel ini adalah kita memfasilitasi, artinya kita memfasil, berarti menyediakan apa artinya kita tidak menggurui atau mengajari. Nah, bahasa kerennya kan sekarang namanya fasilitas, ya kan, harus kita fasilitasi guru-guru kita apa hambatan-hambatan di dalam pembelajaran yang dirasakan oleh guru supaya kita mendekatkan kepada murid gitu. Bukan kalau dia praktisi itu kan dia hanya mendekatkan kepada seperti pembuatan modul ajar, berarti hanya kompetensi pada gurunya saja. Makanya dia berpindah kepada Kombel, komunitas belajar namanya. Jadi di sini memperluas. Jadi artinya kita memberikan fasilitas kepada guru, memberikan leluasa supaya supaya kita sebagai guru itu dapat melakukan kepada anak-anaknya. Kemudian kita sebagai guru, kita memfasilitasi itu anak-anak. Jadi artinya bukan hanya kita menjelaskan saja, anak-anak kita belajar ya, ini dari A sampai B, nomor 1 sampai nomor 10 kita jelaskan. Tapi kita berikan dulu seperti refleksi awal tadi, supaya mereka mengerti gitu, ataupun berkembang
pengetahuannya. Jadi arti fasilitasi ini apa mau mereka, misalnya dalam belajar. Jadi kemauan karakter yang satu dia misalnya hanya sebagai pendengar, dia bisanya belajar dengan hanya mendengar. Jadi kita sebagai guru harus bisa, kita harus memberikan fasilitas, oh berarti memutar video gitu kan. Nah kemudian ada anak dia pengennya kinestetik, dia sukanya jalan-jalan, jalan sana, jalan sini, tidak mau diam gitu kan. Banyak kan anak-anak seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi dia. Apa yang kita berikan? Itu tadi adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus mengetahui karakter mereka supaya kita bisa memfasilitasi mereka seperti itu. Jadi kita guru pun sebagai komite pembelajaran di dalam komunitas itu kami memfasilitasi Bapak Ibu apa Bapak Ibu maunya. Misalnya, makanya kita memberikan fasilitas. Contoh, bukan artinya memfasilitasi, saya tidak ada laptop ya Bapak Ibu, kata jadi gimana saya? Bukan gitu kok. Tapi kalau ada dari sekolah memfasilitasi, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya terhambat dengan itu, ya kita sebagai guru harus lebih bijak lagi seperti itu kan. Jadi kita jangan hanya pasrah, hanya menunggu fasilitas itu, bukan. Jadi di sini berkembangnya itu fasilitas, berarti kita hanya memfasilitasi, bukan hanya sebagai guru zaman dulu lagi, belajar, udah dikasihnya materi, dikasih soal, udah kerjakan. Bukan, itu namanya belajar searah. Tapi di sini harus dua arahnya, harus timbal balik, harus ada umpan balik seperti itu. Terima kasih, Bu. Gimana Pak Saidul? Sudah jelas jawabannya? Sudah cukup jelas, Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Bu Lila mana Bu Lila ini? Nampaknya Bu Lila tadi baru bergabung. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Yang disinggung Bu Epi tadi, itu misalnya ada guru nggak ada laptop. Ya, sebenarnya sekolah boleh meminjamkan. Ya, bukan tidak boleh, boleh. Cuman karena keterbatasan laptop yang ada di sekolah, maka sekolah harus mengutamakan prioritas. Apakah laptop itu memang dipakai untuk ujian atau untuk yang lain begitu. Jadi karena cuma laptop kita di sekolah terbatas, itu kita fokuskan untuk ujian. Karena kan kita konsisten ya untuk asesmen atau ujian itu kita menggunakan laptop, tidak lagi kertas pensil. Jadi itu ya Bapak Ibu. Bisa aja minjam boleh, nggak apa-apa. Karena di PMM pun udah di laporan saya sudah saya buat sekolah boleh memfasilitasi peminjaman laptop. Yang saya share di grup itu kan ada di situ. Meminjamkan laptop. Jadi bukan nggak boleh, tapi boleh ya. Nanti salah persepsi kan nggak enak. Jadi kalau Bu Susi Rosanti mau pinjam laptop boleh. Tapi kalau bisa janganlah, udah lulus P3K masa pinjam laptop sekolah. Belum keluar SK Pak, katanya kalau udah keluar SK dia jadi kecil. Ya Bu Susi Rosanti. Pak Saidul masih ada pertanyaan? Kayaknya ada angkat tangan itu. Bu Rika Rahma, Iya. silakan Bu Rika. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Idarti. Di sini saya mau bertanya sebelumnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin bertanya ya lebih jelas lagi dengan Ibu Epi ataupun Ibu Susi ya mengenai apa tindak lanjut dari kegiatan komunitas belajar pada perencanaan. Itu aja Bu Epi. Tindak lanjutnya. Oke, saya kira cuma itu aja. Oke. Ya, terima kasih Bu Rika. Lanjut Bu Epi boleh, Bu Susi Susanti Koto juga boleh.
Ya, mungkin saya dulu pertama ya Bu, baru nanti Bu Susi. Tindak lanjut dari komunitas belajar. Nah, tadi kan siklusnya yang pertama kita harus ada refleksi awal, di mana refleksi awal itu kita harus mengetahui awal pembentukan di dalam komunitas belajar. Nah, setelah sudah mendapatkan refleksi awal tadi, maka kita harus ada perencanaan. Nah, setelah sudah ada perencanaan, maka harus ada tindakan. Nah, tindak lanjutnya harus berjalan dengan lancar sesuai. Berarti tindak lanjutnya harus ada aksi nyata. Harus ada aksi nyata. Di mana komunitas belajar itu kan kita di situ harus mengetahui karakter-karakter anak, terus bagaimana cara pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, jadi kita harus ambil topik dulu. Apa yang kita ambil seperti itu kan? Berarti kita harus mengambil topik berdiferensiasi. Nah, jadi berdiferensiasi itu gimana? Setelah kita udah memberikan materi tentang berdiferensiasi, bagai caranya gimana, misalnya memberikan proses, konten, dan produk, kan gitu di dalam berdiferensiasi. Nah, setelah kita udah memberikan materi, kemudian itu tadi ada Monep KBM tadi kan, berarti kita tindak lanjutnya itu kita harus mempraktekannya di kelas. Apakah kita sudah benar-benar melaksanakannya atau hanya sebagai acuan saja atau wacana saja. Nah, itulah gunanya ada supervisi tadi atau Monep KBM tadi. Nah, seperti itu mungkin ada yang ditambahkan oleh Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Nah, jadi seperti pertanyaan dari Ibu Rika tadi, masalah tindak lanjut tentang perencanaan di dalam komunitas belajar. Nah, jadi perencanaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Epi tadi, ketika kita di dalam komunitas belajar itu harus ada refleksi awal yang harus kita lakukan. Setelah itu perencanaan. Perencanaan ini misalnya ketika kita menghadapi permasalahan di dalam pembelajaran, misalnya terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan terhadap peserta didik, apa yang kita alami misalnya kurangnya minat belajar siswa. Nah, jadi ini yang akan kita diskusikan, direncanakan bagaimana cara penyelesaian ini. Nah, selanjutnya setelah kita rencanakan, baru kita tindak lanjuti. Terus setelah kita tindak lanjuti, kita evaluasi dan selanjutnya kita akan kita untuk tahapan selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Seperti itu Ibu Rika, tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Epi Suryani tadi. Oke. Gimana Bu Ya, Rika? terima kasih. Atau masih ada yang mau Ya, ditanyakan? terima kasih Ibu Epi dan Ibu Susi atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup. Ya. Intinya setiap rencana yang kita lakukan di dalam komunitas belajar itu harus kita tindak lanjuti ya Bapak Ibu. Iya, benar. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Nanti kalau nggak ada yang mau bertanya, ada ininya Bu Idarti, ada apa namanya umpan balik. Bu Idarti pula yang nanya supaya betul nggak kegiatan ini benar-benar semua udah paham gitu. Jadi Bapak Ibu manfaatkan. Sebelum ditanya, tanyalah. Nggak usah takut Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan ya untuk kita, dari kita, oleh kita. Cuman skala kegiatannya bukan lokal. Jadi ini di YouTube pun saya share. Ya ada streaming juga di YouTube. Jadi kita ditonton orang ini. Jadi marilah kita manfaatkan kesempatan ini. Bertanya aja, kalau memang sudah ngerti ya nggak usah, tapi kalau belum ngerti ditanya. Silakan Bapak Ibu, Bu Idarti. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ini sudah paham semua atau memang terbawa suasana mengantuk?
Ini jam rawan ini, Pak. Pada ngantuk semua. Ya baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, boleh Ibu Idarti simpulkan, kemudian kasih umpan balik. Ya diacak aja siapa yang ditanya, atau Bu Susi sama Bu Epi yang bertanya untuk melihat apakah peserta memang sudah paham atau belum. Jadi kasih umpan balik. Diacak aja orangnya siapa, terserah. Sebelum kita tutup. Udah saya serahkan langsung sama Bu Epi dengan Bu Susi, Pak. Silahkan Bu Epi. Oke, coba sebentar ya Bapak Ibu. Kayaknya masih ngantuk semua ini. Coba buka kamera dulu Bapak Ibu semuanya. Biar kita kasih ice breaking dulu, biar dingin kepalanya. Simpan pertanyaan-pertanyaan tadi, makanya kita perlu catatan. Jadi, Ayo Bapak Ibu, buka kameranya dulu Bapak Ibu. Ya, kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, supaya otaknya lebih fresh. Oke. Dengarkan kata saya, jangan lihat yang saya peragakan. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Sudah, Bu. Tes dulu, buka mikrofonnya Bapak Ibu semua. Tes. Tes. Oke. Ya, dengarkan ya. Kata kuncinya, dengarkan kata saya, jangan lihat saya peragakan. Oke, kita mulai. Ini Kasih contoh dulu, berapa Bu Bapak Epi. Ibu? Ini berapa Bapak Ibu? 1. Ini 1. Yang ini 2. 2. Kalau yang ini 3. 3. Oke. Berarti kata kuncinya ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Oke, sudah masuk kata kuncinya Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Ini berapa Bapak Ibu? Ini berapa Bapak Ibu? Nampak nggak? Belum nampak, Bu. Nggak nampak. Jauh sedikit, Bu. Nggak nampak. Nah, ini berapa? Ini berapa? 3. Dijauhkan. Agak dijauhkan dia. Ini. Ya, ini berapa? 1. Ya, benar. Baru 1 orang. Kalau yang ini. 3. 3. Iya, benar. Udah bertambah ya Bapak Ibu. Sudah loading kah? Oke, kita ulangi. Yang ini berapa Bapak Ibu? 1. 2. 1. Ya. Ini 1. Oke, masih banyak yang belum. Kita ulangi lagi, konsentrasi Bapak Ibu. Ini Nggak begitu berapa? nampak, Bu. Saya nggak nampak, saya nampak itu. Ini berapa Bapak Ibu ini? 2. 1. 1. Iya, benar. Kalau yang ini? 3. 3. Oke, Bapak Ibu ada yang loading nggak? Jalan dulu. Tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jangan gitu lah Bu Epi. Yang nggak bisa jawab suruh nyanyi lah. Udah sampai ke sananya. Oke. Tadi ya, Bapak Ibu, jika saya menyebutkan ini berapa, berarti jawabannya 1. Kalau saya bilang yang ini berapa, jawabannya 2. kalau yang ini jawabannya 3. 3. Walaupun saya memberikan jari saya 10, kalau saya sebutkan kalau yang ini itu jawabannya tetap 3. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, masih ngantuk apa? Benarkah ini Bapak Ibu? Jangan ngantuk kan Bapak Ibu? Oke, Mulai lapar ini, Bu. lagi lapar. Oke, Bapak. Oke, Ibu Idarti, saya kembalikan ke moderator. Sebentar ya, lagu leko. Nah, Papa Humaydi mau nyanyi? Ya, ini kita break sebentar, baru nanti masuk lagi.
Biar agak lempang dulu. Masih pada puasa kan Bapak Ibu? Nampaknya Pak Humedi terlalu semangat. Kayaknya udah minum teh tadi nih. Ya Pak Humedi. Bukannya terlalu semangat, Bu, udah terlalu ngantuk kali ini. Bu Lila, apa kabar Bu Lila? Gimana sekarang? Nanti lagi. Lagi rempong nih, Bu Idarti. Kenapa? Oke. Sudah selesai breaknya? Boleh bertanya sebentar? Boleh sekali Bu, silakan Bu. Bagaimana cara membangun komunitas belajar kita itu menyenangkan? Ya, bisa saya jawab Ibu Lila ya. Intinya yang pertama sekali ketika untuk membentuk komunitas belajar kita itu bagaimana supaya menyenangkan, itu yang pertama sekali harus kita lakukan terbuka. Artinya ketika kita mengalami masalah di dalam proses pembelajaran, kita jangan menutup-nutupi. Nah, jadi kita harus saling terbuka, saling berbagi, itu intinya. Jadi ketika kita menghadapi masalah di dalam proses pembelajaran, bisa kita tuangkan di dalam komunitas belajar untuk mencari solusi bersama. Jadi itulah manfaatnya komunitas belajar untuk berbagi, bermusyawarah, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Intinya kita harus saling terbuka. Jika kita saling terbuka, kita enak, lebih lebih leluasa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Ibu Lila. Oke. Ya, coba saya tambah ya Bu. Supaya supaya rasanya membangun komunitas yang Menyenangkan. biar bisa nyaman gitu. Oke. Tadi kan sudah ada, di situ kan ada yang pertama harus mengedukasi, kemudian kita harus berkolaborasi, kemudian ada mendorong, ya kan? Nah, artinya di dalam suatu komunitas itu kita kata kuncinya adalah kolaborasi. Walaupun misalnya kita itu tidak, jadi di dalam kolaborasi itu kita artinya kan kolaborasi itu kerjasama. Nah, apabila seperti yang dibilang Bu Susi tadi, apabila ada suatu masalah, maka kita harus menampungkan di situ di dalam komunitas kita. Itulah dia. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa kita harus saling terbuka di dalam komunitas kita, kemudian kita kolaborasi kita juga kuat, maka nanti akan membangun sendirinya, merasa nyaman di dalam kombel itu. Artinya kan kalau arti sempitnya itu, kombel itu merupakan suatu kelompok ataupun tempat curhatan kita di dalam kelas, dalam sekolah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah guru yang satu dengan guru yang lain, kita jangan saling menjatuhkan, tetapi kita saling mendorong. Jika ada misalnya berita-berita yang masih mengacu di belakang, jadi kita harus mempertanyakannya langsung ke orangnya. Jika ada masalah itu tidak bisa tertuntaskan dengan mandirinya, maka kita harus tuntaskan di dalam kombel. Jadi disitulah gunanya ada kombel. Jadi kita harus terbuka, kita harus memberikan dukungan, kita harus memberikan edukasi di dalamnya, maka terciptalah yang namanya kombel yang nyaman, seperti itu. Ya, kembalikan kepada moderator. Ya, gimana Bu Lila? Ya, mudah-mudahan kita bisa kombel kita menenangkan ya, Bu Epi, Bu Susi. Amin. Intinya kan guru-gurunya juga, kalau misalnya gurunya mau berani terbuka, boleh, jangan di belakang saja. Kita kerjasama, jangan dibiarkan, ibu itu kan nggak tanggung jawab kita hanya mengajar saja. Tidak. Sekolah itu adalah punya kita semua. Selagi kita di situ, kita harus memberikan yang terbaik di sekolah kita. Jangan hanya menganggap
alah biar aja lah Bu Susi, biar aja lah Capsek aja, kan saya hanya mengajar saja. Tidak. Jadi kalau mindset kita hanya seperti itu bakalan tidak maju kita. Pelaksanaannya Jadi tadi jangan ada mindset kita hanya, pelaksanaannya kalau dalam saya dikasih kepercayaan ini harus dikasih duit. Tidak. Jadi ubahlah mindsetnya untuk memajukan diri kita sendiri juga. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Epi. Tahu Capsek ada yang mau disampaikan, menambahkan? Ya, baik. Tadi bagaimana cara membuat kombel ini menyenangkan. Ini banyak versi sebenarnya. Perlu ditanya juga memang satu-satu ini. Jadi Iya, jangan hanya menurut 1-2 orang. Misalnya ada ide dari Bu Susi Rosanti bagaimana cara membuat kombel kita ini menyenangkan. Coba satu-satu dulu kasih sarannya. Oke, dari Bu Idarti dulu kalau enggak. Ya dari misalnya begini, setiap pertemuan kombel masing-masing bawa bontot. Boleh juga kan? Atau gini Pak, solusinya setiap kombel boleh piginya ke kafe sambil makan-makan. Biar lebih menyenangkan. Bayarnya sendiri-sendiri juga boleh. BMM ya kan? Iya, bayar masing-masing. Ya boleh juga itu di data ditabulasi, nanti mana yang disepakati udah kita buat. Atau kayak arisan kita buat hari ini di rumah Bu siapa, besok rumah Bu siapa gitu kan. Kalau itu saya tidak setuju, Pak. Nanti ujung-ujungnya menggosip. Coba Gimana yang mana lain? tahu kan, karena Bu Lila ini butuh jawaban dia ini, bukan butuh kunjungan dia butuh jawaban. Atau dari Bu Lila dulu? Dia Dari kalau Bu Lila dulu. ke kafe dia nggak mau nih. Ya kan Bu Atau- Lila, atau dari Bu Lila dulu, gimana cara membangun Apa ya? kombel ini yang nyaman gitu. Apa ya Bu Epi ya? Ya menurut Bu Lila saja gitu. Nanti kan ditampung Capsek kita, oh berarti seperti ini gitu kan. Dari yang lain apa kira-kira? Berarti belum ada yang ngasih saran ya. Jadi kita lihat dulu, menyenangkan itu apa artinya? Menyenangkan. Bu Rika, Bu Idarti, apa itu? Dari secara harfiah dulu. Menurut huruf menyenangkan, kata menyenangkan itu apa? Coba, kan bisa itu. Dari situ kita mulai. Dari Apakah itu sudah, Bu Sahraini dulu kok enggak? Bu Sahraini, Bu Sabaria. apakah kegiatan kita sudah menyenangkan selama ini? Itu terlihat menyenangkan apabila indikatornya sudah ada, sudah nampak. Tapi kalau indikatornya belum nampak, coba menyenangkan itu apa? Secara harfiah apa artinya? Guru bahasa Indonesia kan bisa ini, atau Bapak Ibu di chat GPT juga bisa sebenarnya. Bahagia, menyenangkan itu bahagia, nah ya di dalamnya kita bisa tertawa, tersenyum, itulah menyenangkan. Iya, kalau menurut saya menyenangkan itu bisa juga sih tertawa, tetapi tidak selamanya tertawa itu dia sudah senang ya. Tapi menyenangkan itu tidak terbebani, merasa tidak terbebani dengan adanya komunitas belajar itu. Artinya kita kan membuat jadwal di hari Kamis. Jadi padahal kita memulangkan anak-anak sebelum kita pulang. Tetapi karena kita membebankan komunitas itu sebagai beban, alhasilnya saya pulang duluan ya Bu, karena anak saya yang seperti ini, karena ada lagi nih, padahal waktu sekolah itu kan jam 1. Nah seperti itu, berarti dia sudah membebani sebelum terjadinya itu. Kalau menurut saya, yang menyenangkan itu tanpa ada beban di hati kita atau di pikiran kita, seperti itu.
Ya, jadi menyenangkan kalau boleh saya tambahi itu pertama nggak ada masalah dalam diri. Jadi kalau ada masalah ya nggak bisa menyenangkan. Jadi masalah kita hilangkan dulu. Hilangkan masalah. Apa masalah itu? Pertama, masalah yang munculnya dari pribadi. Yang kedua muncul dari teman-teman sejawat. Jadi selama masih ada masalah, kata menyenangkan itu nggak akan muncul di pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi bagaimana komunitas belajar ini supaya menyenangkan? Pertama, kita sama kita, ya kita harus merasa kalau kita ini bagian seperti tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada telinga. Nah, itu semua kita kalau disusun, jadi angkat ukurlah kita. Jadi kalau udah seperti itu baru namanya menyenangkan. Tapi kalau masih ada yang menganggap dirinya lebih baik dari yang lain atau lebih jelek dari yang lain, nah itu belum muncul kata menyenangkan bagi dirinya. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu kita hilangkan dulu beban masalah kita. Masalah kita apa? Itulah gunanya komunitas belajar. Sampaikan di komunitas, curhat. Ya, curhat aja nggak apa-apa. Nggak berani curhat sama Bu Epi, curhat sama Bu Idarti, atau curhat sama saya boleh juga. Ya, tapi jangan curhatnya persoalan pribadi, tapi persoalan proses pembelajaran di sekolah. Misalnya ada guru misalnya masuk kelas tertentu dia nggak mau, kan berarti ada masalah sama dia. Nah, coba diceritakan masalah itu ke guru yang ya dianggap bisa tidak bocor lah begitu, ya tidak bocor halus. Jadi itu Bapak, makanya komunitas ini kita buat, ya komunitas ini kita laksanakan seperti yang disampaikan Bu Susi Koto dan Bu Epi tadi. Ya ini wadah untuk pertama mencurahkan perasaan isi hati, ya kan. Kemudian ada masalah dalam proses pembelajaran itu disampaikan, nanti difasilitasi. Siapa yang memfasilitasi? Pertama ya komunitas dulu. Kalau komunitas bisa memfasilitasi, komunitaslah yang memfasilitasi. Kalau nggak bisa, baru ke jenjang berikutnya difasilitasi oleh kepala sekolah dan pengawas. Jadi Bapak Ibu, menyenangkan itu memang kalau nggak muncul dari diri, payah juga. Jadi jangan ada kata terpaksa sebenarnya. Jadi jangan terpaksa. Mengikuti kegiatan itu jangan terpaksa. Melakukan proses pembelajaran di kelas juga jangan terpaksa. Jadi kurikulum merdeka itu sudah membuat kita merdeka sebenarnya. Merdeka dalam menentukan sendiri mau ngapain kita di kelas. Itulah kurikulum merdeka. Kita mau bawain fokus, mau nonton sampai habis jam pelajaran, nggak apa-apa. Yang penting ada umpan balik. Apa umpan baliknya? Anak-anak paham dia apa yang kita sampaikan di kelas. Prosesnya itu dapat. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan ya dengan kegiatan kombol kita ini ya aktif kita buat. Ya, pertama jangan merasa terbebani. Yang kedua, kalau disuruh buat PowerPoint atau presentasi, kalau nggak bisa kan masih bisa kita bertanya. Tanya sama siapa, terserah. Ya, bagaimana cara membuat presentasi? Nah, tanya Bu Susi Koto, tanya Bu Epi, Bu Idarti, atau Bu Lila sendiri yang jago. Jadi di room ini yang jago komputer itu Pak Humaydi sama Bu Lila. Yang jago, yang sedang-sedang itu Bu Susi Koto, Bu Epi, Idarti, ini sedang-sedang. Nah, yang di bawah sedang kan ada lagi. Itulah nanti Sahminar, baru Bu Sabaria, Bu Saraini. Tapi kalau itu kita atasi kelemahan itu, semua yakin saya, semua pasti bisa IT. Ya kayak Bu Sarah ini, kalau dia rajin sebenarnya bisa dia. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita hilangkan dulu beban. Jangan ada beban pada kegiatan komunitas belajar. Tapi yang ada adalah kita ini ibarat satu tubuh.
ya satu rangka manusia. Siapa yang berperan sebagai apa, semua ada di situ. Jadi kalau satu diinjak, semua merasa ada respon lah begitu. Mungkin itu ya, Bu Lila. Mungkin tidak menjawab secara 100%, tapi paling tidak bisalah begitu, Bu Lila. Ada yang lain, Bapak Ibu, silakan, Bu Idarti. Ya, Pak. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Kira-kira nggak ada lagi, boleh ditutup aja, Bu. Tapi sebelum ditutup, kasih kembali 1 atau 2 pertanyaan aja. Dipilih orangnya siapa, nanti jawabnya apa kan nggak, biar tahu juga tepat sasaran nggak kegiatan kita. Silakan, Bu Susi atau Bu Epi, Bu Idarti. Coba saya yang beri umpan balik, Pak. Coba Bapak Ibu, nanti jawabannya di di chat box ya, diketik ya. Jadi saya tahu nanti siapa yang aktif, siapa yang tidak. Siapa yang mengetik berarti dia aktif, siapa yang tidak ada mengetik berarti tidak aktif. Karena dari tadi saya pancing, tidak ada membuka mikrofon, tidak ada yang membuka kamera. Jadi saya anjurkan harus dari chat, dari chat. Apakah Ya. minta Kita mengumpan balik di sini. Ya, pertanyaan pertama. Apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dengan materi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan dijawab di chat GPT, di chat box. Jangan lupa tulis nama. Iya, tulis nama ya Bapak Ibu. Enggak, kalau di chat box Pak, kalau nggak tulis nama pun kan nampak namanya. Mana tahu ada yang numpang kamera, Bu. Oh iya. Ya, kalau dari handphone itu chatbox-nya lihat dari titik 3 itu, ketik, klik, nanti ada di situ pesan. ini di mana ini, Kak? Di situ aja, dari situ. Enggak ada, Bu. Ada. Dari titik 3 di bawah, Ini aja dijawab. ada. Nah, klik dia, nanti ada di situ pesan baru. Nah, klik di situ, nanti tulis. Suruh cuman perkecil video Anda, putar video Anda di layar penuh, katanya cuman Bu ada di sini, yang lain nggak ada. Pak Humaydi kan pakai handphone, itu nulis pesan di situ di mana Pak? Kalau saya dari titik 3 itu nanti di situ ada pesan baru, klik aja pesan itu, nanti kan bisa kita ketik. Bu Suryanti, Kalau- pesan dalam panggilan bacanya. Pesan dalam panggilan. Oh iya, pesan dalam panggilan. Ya, pesan dalam panggilan itu kalau kita klik di titik 3 itu dapat notif. Di situ ada beberapa menu. Kita ambil di bagian pesan dalam panggilan. Oh iya Pak, ya udah nampak Pak. Ya, yang baru masuk baru 1 orang ya Bapak Ibu. Dengan adanya materi hari ini saya menjadi paham apa sebenarnya komunitas belajar, tujuan dan manfaat dari komunitas belajar. Ya. Mungkin yang lainnya akan berjalan. Silakan Bapak Ibu kita tunggu. Kenapa kita buat daring? Supaya melatih Bapak Ibu juga untuk gimmick, gimana menekan mikrofon, kamera, dan gimana mengaktifkan gimmick dan mengetik chat di dalam boxnya.
nengok chat. Ya, sudah mulai banyak masuk ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu, sambil kita tunggu pertanyaan kedua yang terakhir. Apa yang Ibu rasakan? Pilih di antara sedih, kesal, marah, senang. Silakan diketik di chat box Bapak Ibu. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang dengan adanya pembelajaran ini? Yang pertama, sedih, kedua, kesal, yang ketiga, marah, yang keempat, senang. Sambil menunggu, saya akan membacakan dengan pertanyaan pertama. Saya baca dari Bu Rika Rahmasari. Komunitas belajar antar sekolah, yaitu sekelompok pendidikan beberapa sekolah yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidik. Jadi, dengan adanya pembelajaran ini, saya lebih mengerti tentang komunitas belajar dan juga rencana yang disampaikan. Oke, kita lanjut, kita lihat lagi. Ya, Yulia Safira ini Bu Sabaria ya? Ya, menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan banyak dapat ilmu. Oke. Kemudian Pak Humaydi, dengan adanya Kombel ini saya sangat termotivasi di dalam komunitas belajar. Oke, Bu, yang Vivo Y12S ini atas nama siapa ya, Bu? Suryanti, Bu. Oh ya, Suryanti. Belum diganti emailnya ya, Bu. Dengan Udah, adanya Bu. dari ini Bu saya tadi. udah mengerti tentang komunitas belajar dan sangat menyenangkan. Oke. Kemudian Bu Susi Rosanti. Menurut saya pembelajaran ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat. Saya lebih mengerti tentang bermanfaat dan peran dari komunitas belajar. Oke. Bu Lila, yang saya dapatkan materi pada hari ini yaitu komunitas belajar itu perlu diadakan untuk bisa sharing dan teman sejawat yang lainnya tentang permasalahan yang ada di sekolah, baik permasalahan dengan siswa atau yang lainnya. Oke, ya benar. Oke, mungkin tidak bisa saya baca persatu. Ya, tadi pertanyaan yang nomor 2 tadi cukup dijawab. Nomor 1 sedih gitu aja. Nomor 2 kesel. 3 marah. 4 senang gitu. Disesuaikan dengan pilihan ya Bapak Ibu. Ya. Helmi, Bu Helmi, saya merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Coba saya ke Bu Helmi dulu, Bapak Ibu. Bu Helmi, silakan buka mikrofonnya. Ya, Ibu Helmi merasa senang. Nah, jadi saya mau tanya dong, senangnya di mana gitu. Oke, Bu Helmi. Ya Bu, ya Bu. Coba Bu Helmi diceritakan senangnya gimana gitu. Nggak masalah, curahkan aja, nggak apa-apa. Ini tempat curahan kita. Iya Bu, jadi saya merasa senang karena ini adalah pengalaman pertama saya Bu kan belajar tentang Kombel. Jadi pada hari ini saya bisa mengetahui Bu apa itu Kombel, apa manfaat Kombel, apa tujuan dari Kombel itu sendiri. Udah, itu aja.
Oke, jadi Bu merasa senang karena itu atau bukan karena Ya, senang Bu. jumpa sama Pak Saidul, bukan ya? Kayaknya kamera saya nge-lag ya Bapak Ibu, kok nggak goyang-goyang kamera saya. Oke, kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Coba saya ke Bu Sabaria, boleh Bu Sabaria? Pembelajaran pada hari ini saya merasa sangat kesel karena lupa password. Karena saya kayaknya menyenangkan Bu. Coba boleh berbagi cerita Bu sebelum kita sudahi pertemuan kita ini. Puasa-puasa semangat dong Bapak Ibu. Halo Bu Sabaria. Betul. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Karena saya mengirim pesan tadi Bu, lupa password, memang itu yang sebenarnya Bu. Udah berapa menit saya kasih kewalahan karena lupa daripada password saya Bu. Oh, jadi karena itu ya Bu, bukan karena hari ini ada janji mau belanja gitu kan Bu, tapi tiba-tiba ada Zoom gitu, bukan ya Bu? Bukan Bu, memang benar-benar memang apanya tadi Bu, passwordnya tadi lupa Bu. Ya Bu, berarti solusinya biar tidak lupa password, silakan dicatat di buku harian ya Bu. Ya Bu Epi, Oke. makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau nggak ada lagi, Bu Idarti, kita tutup aja. Simpulkan, kasih kesimpulan ya. Kemana Ibu Idarti ini? Ya, baik Pak. Karena tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, jadi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya komunitas belajar itu dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang langsung dibimbing oleh Pak Humaydi. Pada Pak Humaydi, kami persilahkan. Lupa saya bawa kopiah. Mungkin Pak Saidul bisa membawa atau membimbing doanya. Pak Saidul kan di rumah dia. Kalau saya lagi di luar memang ini. Boleh Pak Saidul? Nggak usah pakai kopi ya Pak. Ya udahlah, baik. Terima kasih atas percayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Untuk memberkahi acara kita karena acara kita sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Humaydi atas bimbingan doanya.
Demikian acara kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Foto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan buka Boleh. kameranya. Sebelum kita tutup, foto bersama dulu. Pak Capsek yang foto Pak. Saya tidak bisa meng-screenshot. YouTube-nya nggak rusak. Iya Bapak Ibu buka kamera semuanya. Ya udah dipoto. Nah, saya sebagai moderator dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah ikut Jimit. Nanti kita jadwalkan lagi. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Ya Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Bye-bye. Dadah-dadah lah. Bye.